Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Atar. Silakan masuk, Atar. Bu. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Salam sunat. Alhamdulillah. Atar, mau duduk di mana? Silakan duduk. Oh, di sini, Bu. Oh iya boleh. Silakan duduk. Ya, ibu. Atar, ibu boleh duduk di sini? Di sini boleh nggak Boleh, apa-apa? boleh. Oke, Atar. Atar kelas berapa, Atar teh? Kelas 11 pemasaran, Bu, PM. Kelas 11 pemasaran ya. Kan bisa ininya berdiri sebentar. Bisa, Bu. Sok. Biar nyaman. Atar gimana, sehat? Alhamdulillah, Bu. Salam sunat. Alhamdulillah, ibu juga sehat. Atar mau minum? Udah minum belum? Belum, Bu. Udah makan belum dari rumah? Udah. Makan sama apa? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Oh. Iya, bentar. PM 2 ya, Atar ya? 11 PM, Bu. PM. 11 PM. Iya, Atar kesini dari kelas tadi ada pelajaran nggak? Seharusnya Pak Maulana, tapi berhubung nggak masuk, Bu. Ada tugas? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi Atar kesini ke ruang BK. Oke, terima kasih Atar sudah bisa datang ke ruang BK. Ini ruang BK ya, Atar ya, bimbingan konseling. Jadi untuk kali ini kita melaksanakan bimbingan konseling individu ya. Nah, Atar dengan kesadaran sendiri datang ke sini, ada apa? Ini Atar terima kasih Atar sudah ada di ruang BK di sini. Nanti Atar bisa cerita ke ibu ya tujuan Atar ke sini, kemudian ceritakan apa yang mau Atar utarakan ya. Kemudian karena di BK ini ya Atar, jadi ada yang harus ibu sampaikan ke Atar juga ya. Diantaranya ada asas-asas ya. Apa itu asas-asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Atar bicarakan ke ibu ya, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Ada asas keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Silakan Atar terbuka saja sama ibu untuk mencari solusi ya Atar ya. Kemudian ada juga asas rahasia. Jadi ketika Atar sudah berbicara sama ibu, dijamin gitu ya, kerahasiaan hanya kita yang tahu, ibu dan Atar, dan juga tembok yang mendengar. Ya, begitu? Paham ya? Nah, jadi coba ibu pengen tahu identitas Atar. Atar itu anak keberapa, Atar? Anak ke satu, Bu. Tunggal, satu-satunya, Bu. Oh, anak tunggal. Iya. Kalau bapak Bapak di mana? di Lampung. Oh, di Lampung. Atar tinggal sama siapa? Sama nenek berdua, Bu. Sama nenek. Ya. Nah, boleh Atar ceritakan sama ibu baik dari apa sih yang hambatan-hambatan dari mulai belajar, sosial, maupun persiapan karir, ataupun ada hambatan-hambatan lain ya Atar dalam kegiatan sehari-hari misalkan baik di sekolah maupun di rumah. Silakan Tar. Baik, Bu. Pertama-tama mau menceritakan dulu tentang sekolah ya, Bu. Nggak apa-apa. Boleh. Jadi itu ternyata, Bu, kendalanya teh kurang ada bimbingan gitu. Kalau ada tugas itu jadi nggak kondusif, nggak maksimal. Jadi selalu ketinggalan tugas pas di mau pembagian lapor tiba gitu, Bu. Jadi selalu ketinggalan gitu. Orang lain mau udah beres, sudah kemarin ini baru menyelesaikan tugas gitu. Atar ada kendalanya di apa? Kendalanya itu nggak ada yang
bimbing tak ini gini nggak ada yang membantu gitu. Itu aja. Karena keterbatasan Karena keterbatasan penglihatan atau gimana? penglihatan sama karakter saya yang begitu. Gimana emang karakter Atar? Lengkap ya Bu. Iya, harus lengkap. Karakter ada egois, arogan, sarang sadis. Oh gitu ya. Atar punya apa kendala di mata? Sakit apa itu menurut dokter? Menurut dokter itu katarak yang dulu itu muncul lagi pas kemarin mau dioperasi. Ini gejalanya retina sama katarak dua gitu. Katarak ya? Ya, Katarak sama retina. sama retina. Itu kesarak nggak? Sampai kesarak nggak? Alhamdulillah kesarapan enggak gitu Bu. Oh, enggak, Cuman sudah. udah banyak plekan-plekan yang timbul di mata. Atar sudah dioperasi? Sudah Udah berapa kali? 2 kali sama Di kemarin. mana itu? Pas waktu pertama itu di Sariningsi, pas waktu kedua kemarin baru-baru aja di rumah sakit Cicanda. Cicendo. Gimana itu hasilnya? Hasilnya kemarin teh pas diperiksa sama dokter dikasih huruf-huruf. Memang kalau 1 2 agak kelihatan, tapi kalau dikasih gini kelihatan sekarang mah gitu. Kalau baca yang gini Atar bisa nggak? Yang besar kayak gini, kebaca nggak? Ya, ini cabang Dinas Pendidikan Wilayah SMK Negeri 1 Campaka Cianjur. Jadi harus deket ya? Ya, Harus gini ya? ya. Kalau HP juga sama harus Sampai deket. juga sama Bu, dekat. Gitu ya. Bukan min atau gimana menurut dokter? Menurut dokter itu min, tapi nanti mah pasti dipasangkan kacamata dua-duanya. Tapi itu pemasangan kacamata itu bolehnya harus sudah dioperasi dulu dua-duanya matanya. Kalau cocok dengan kacamata dilanjutkan sampai nanti dewasa. Kalau nggak cocok berarti ada cara lain. Gitu ya. Ini yang kataraknya yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Dua-duanya. Dua-duanya. Terus untuk pengobatan berikutnya seperti apa Atar? Pengobatan berikutnya itu kemarin sudah melakukan kontrol kemoterapi. Nanti selanjutnya 2 bulan lagi sehabis Lebaran bulan Mei baru ke sana lagi sambil menunggu menentukan kapan mau dioperasi tahap berikutnya. Gitu ya. Ini bulan Mei Mei Nah, Atar mau kita- udah maju. itu sambil sekalian pemeriksaan yang operasi yang kedua berikutnya sambil pemasangan kacamata. Iya. Oh nanti mau pakai kacamata. Mudah-mudahan aja kalau sudah pakai kacamata mah ya. Jadi nanti bisa terlihat lebih jelas lagi. Oh itu solusinya dari dokter gitu ya? Itu gitu Bu. Iya oke Atar. Kalau untuk mata karena kendalanya di mata, ibu juga nggak bisa begitu banyak intervensi karena ini ranah kesehatan ya Atar ya. Jadi memang kita referalnya itu ke pihak yang berwenang yang menangani ya seperti rumah sakit gitu kan. Ya. Nah untuk layanan ketika Atar mau dalam kegiatan belajar mengajar untuk biar Atar lebih nyaman, maunya Atar seperti apa? Maunya itu kalau ada tugas sama teman-teman dibantu lah, memang dibantu gitu. Kak ini soalnya gini, jawabannya gini, sama kalau ada soal matematika yang sulit dibantu caranya sampai bisa. Nah terus tugas itu selesainya gitu tepat waktu gitu Bu. Maunya saya gitu, tepat waktu tugasnya gitu. Selama ini membantu. tugas-tugas nggak bisa dilakukan dengan maksimal ya? Ya, nggak bisa maksimal, harus orang lain sudah berusaha baru bisa melihat itu dipatokan gitu. Seperti apa?
dipatokan mana sini lihat gambarnya sama itunya gitu kan, saya belum gitu. Tapi saya maunya tepat waktu kalau ada tugas itu, misalkan pelajaran Pak Mulyana silakan teman-teman kumpulkan tugas yang tadi, ya tugas matematika. Nah saya itu maunya tepat waktu gitu, nggak narsok ntar aja gitu. Iya. Jadi sayanya juga pusing Bu pas pembagian lapor ke tugas belum beres, Bu Rita, Bu Yan, Bu Ani, Bu itu Bu Yani belum beres gitu. Jadi bukan hanya satu mapel yang belum tuh, jadi semuanya. Tapi Atta pernah langsung minta tugas ke gurunya langsung? Misalkan teman-teman langsung, Bu minta arahan, minta bimbingan untuk tugas saya apa gitu. Pernah nggak? Jujur nggak apa-apa Bu? Ya, apa? Pernah sih, pernah. Jawabannya gini, minta tolong aja ke teman, kan kamu itu di kelas suka ada teman nggak? Kan gitu. Gitu, minta tolong ke teman gitu ya. Ya. Tapi Atta paham maksud dan tujuan apa ketika guru ngasih tugas itu, paham, dipahami nggak sama Atta? Paham ya, tapi nggak bisa caranya gitu Bu, cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya belum paham Belum. gitu, karena kendalanya tidak bisa melihat atau gimana Tidak bisa kendalanya? melihat dan tidak ada yang ngasih tahu kan, kalau MTK itu matematika itu ada rumusnya gini gitu. Ya. Nah belum tahu itu rumusnya gimana, karena orang lain udah tahu gitu. Kalau selama pembelajaran Atta gimana? Kalau selama pembelajaran itu kadang-kadang mah jadi orang lain udah beres tugas baru akan minta difotoin gitu tuh seperti gitu. Gitu. Jadi tidak bisa mengikuti secara maksimal dalam kegiatan belajar pun ya, begitu. Jadi selalu setelah orang lain baru akan dibimbing sama teman, itu pun kalau sudah selesai gitu ya. Oke. Terus untuk selain itu apa aja yang mau Atta utarakan selain kegiatan belajar di kelas? Kegiatan belajar di kelas itu saya banyak ucapkan terima kasih ke pihak sekolah karena sudah mempertahankan saya di sini ya, meskipun kemarin kalau terus saya ya gitu jengkel, guru-guru semua itu sudah jengkel, tapi saya bersyukur masih diberi kesempatan, masih diberi kesempatan untuk sekolah di sini di SMK Cempaka Cianjur ini, dan saya banyak ucapkan terima kasih atas yang sebesar-besarnya ke guru-guru di sini, sudah biasa lagi sama saya. Iya lah, karena kan Atta itu masih siswi kami, maksudnya yang perlu dibina, dididik kayak gitu ya, diarahkan ya. Walaupun memang ada sedikit kendala, karena itu pun bukan kemauan ya Atta ya, karena itu mah penyakit gitu kan, suatu penyakit yang memang sekarang Atta sudah beransur-ansur untuk proses pengobatan begitu ya. Alhamdulillah. Gimana dengan teman-teman atau dengan emak di rumah, kegiatan sosial Atta, suka ada kegiatan tidak? Suka, tapi orang lain itu suka ada batasan. Saya itu Bu nanya kepada Pak, kenapa guru-guru misalnya Bu, guru-guru di sekolah gini, teman-teman di sekolah gini, Pak Nanang menjawab, Dek, kan di sehari-hari di lembur aja Bu, jadi Atta dipanggil teh ada sama Atta Ahmad, jadi iya deh menurut bapak mah ya, tapi punten ya obrolan bapaknya Kak Dede selamat yuk, pahit, tidak ada yang manis pahit, tapi ku bapak mah teu Dede teh Atta teh teu gunung teu berikan ku bapak teh, tapi menurut orang lain mah tahu ya gitu lah. Ya. Gini, kenapa orang lain nggak mau dekat sama Atta, kenapa orang lain minder, nggak mau berteman, bukan benci, bukan nggak mau berteman, melainkan takut sama sikap bedanya gitu, itu jadi nggak mau dekat, jadi ada batasan minder itu gitu. Emang Atta merasa gitu? Merasa Seperti itu. Nah setelah Atta tahu, siapa Mang Nanang itu siapa? Pak Nanang Pak Nanang itu siapa? berikut kerabat sih Bu, Kerabat. kerabat Oh saudara bukan? bukan saudara, ya saudara. Saudara
gara-gara sama itu guru waktu SD. guru SD yang peduli sama Atar begitu. Oh iya. Betul juga kalau sama menurut ibu ya kata Pak Nanang itu. Tapi kalau memang Atar merasa bahwa seperti itu, ada sikap yang lebih baik nggak dari Atar ke teman-teman juga? Teman-teman sih gak sukanya dari sifat saya itu jutek Bu. Jutek katanya gitu ya. Kenapa tuh kamu suka jutek? Mungkin mungkin itu kemarin-kemarinnya gak ada yang bimbing gitu Bu. Kalau ada tugas itu mau minta tolong sama siapa, kalau ada masalah dan ini itu jadi gak bisa memecahkannya gimana caranya terbaiknya kan itu namanya udah suka. Jadi segala aku sendiri dengan keterbatasan keterbatasan fisik ya. Maksudnya mata ya, terutama di mata ya, Atar ya. Tapi kalau memang matanya udah normal lagi, insya Allah nggak akan seperti ini ya, Atar ya. Gitu ya, mudah-mudahan aja sedang proses ini ya. Nah, ketika Atar ada keinginan untuk berbaik bersama teman-teman dan teman-teman berbaik juga sama Atar gitu. Nanti kita harus ngapain, Pak? Saur pandangan saur kecil Atar hari menurut Bapak mah di ayeuna minimal nada bicara lah jangan tinggi, biarin orang lain juga tinggi, biarin orang lain ini, asalkan kita berbuat baik, insya Allah berbuat baik. Dengan berbuat baik insya Allah kehidupan kita gak akan ditimpa masalah, gak akan di orang lain itu gak akan menyakiti kita, dimana kitanya aja. Iya, betul. Dan dirasakan sama Atar nggak selama ini? Sudah dirasakan? Baru 30% Bu. 30% ya. Jadi Atar ada kemauan untuk merubah sikap Atar terhadap teman-teman, tidak egois lagi ya, tidak arogan lagi. Tapi sekarang sudah mulai ini ya, baik-baik di kelas ya. Sudah mulai tapi bisa. belum sempurna itu keinginan para nama 100% orang lain itu normal kembali, menyukai saya kembali gitu, karena sikapnya karakternya yang baik 100% baik, gak ada apa-apa. Tapi ya belum sampai ke sana, butuh waktu, butuh proses. Butuh proses ya, segala sesuatu juga. Dan memang kita tidak boleh semuanya menuntut perhatian dari orang lain. Justru kita juga harus bisa timbal balik ya, Atar ya. Jika orang lain baik ke kita, itu diakibatkan dari kebaikan kita juga. Ya, perhatian kita sama orang lain, sama teman, peduli kita sama teman itu akan menjadi timbal balik kembali ke kita. Ya, setuju nggak dengan itu ya? Ya, jadi Atar pun di kelas 10 seperti ini. Oh, sekarang di kelas 11 ternyata teman-teman udah mulai welcome sama aku. Ini sebetulnya gimana Atarnya juga ya? Iya. Kembali ke Atar Atar kita baik. Nah, itu. Nah, kemudian Atar ada kegiatan lain dari sekolah selain? Nah Bu, anak ilmu ini kata Bu kesiswaan Bu Ani Ya. harus mengikuti ekstrakurikuler minimal 1 ataupun lebih dari 1. Nah, Iya. ini Bu, kan saya itu waktu kelas 10 ikutan ekskul GBS, GBS, bukan PLN. Bukan? GBS, GBS Bu, Iya. namun ikut ekskul Inggris, tapi masalahnya gini, kemarin pas waktu kelas 10 teh udah bosan, udah jenuh, udah lelah, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi gitu. Jadi orang lain teh saya mau ikutan lagi ke ekskul tersebut, jadi sekarang teh jadi udah dicapnya jelek, keluar ekskul. Kita ikut apa aja? Ikut pas waktu kelas 10 mah MBGBS, NR, Inggris. Ya, banyak juga. Udah 3 Bu. Oh, 3, tapi semuanya diikuti. Kadang diikuti, kadang enggak. Kadang hadir, kadang enggak Ya, gitu ya. jadi di semua bidang juga ketika kita konsisten, apa yang harus kita lakukan? Ketika ingin konsisten dalam bidang eskul, apa yang harus kita lakukan? Coba. Minimal kompak, sama bersosialisasi yang baik, sama
kalau nggak sesuai dengan keinginan kita jangan marah, jangan pundung, jangan. Nah itu udah tahu itu ya. Udah ya, Bu. Udah mulai tahu kan ya kondisi di sekolah kita seperti apa, kondisi di eskul harus seperti apa. Kalau Atar nggak mau dikeluarkan dari eskul, harus konsisten latihan terus, jangan hari ini latihan besok enggak. Jadi seolah-olah kalau seperti itu, Mempermainkan eskul. nah itu jadi setengah hati ya. Nanti mah ambil salah satu aja, jangan terlalu banyak. Kecuali kalau kita mampu tugas-tugasnya ya. Nah, rencana kedepannya akan mau ngambil apa di eskul? Rencananya mau ngambil GBS sama Inggris sama PNR, tapi saya minta itu ke orang-orang yang ada di sini. Kalau saya ikutan kembali itu jangan ada kata-kata ini ganti, ini atau hari ini saat apa kamu 50 mata mana sesuai dengan kaya nama gunung keluar gitu. Jadi nggak mau itu kata-kata gitu terucap sama orang lain, nggak mau gitu. Pengennya Emang Atar kondom pernah? Sering? Iya itu mah resiko kembali ke kitanya ya. Iya. Ketika Atar merasa suka kondongan, ketika ada kata-kata dari orang lain itu harus ditelan Atar, karena memang itu betul, iya nggak? Pakai ya Bu. Kata, jadi kata-kata dari semua orang itu harus dijadikan cambuk, harus dijadikan motivasi ke kita, introspeksi diri, emang iya gitu kan. Tapi nanti kedepannya jangan seperti itu lagi, itu ya. Nah, jadi kalau saran ibu sih Atar ya, ngambil salah satu eskul yang paling kamu sukai dan betul-betul dilakukan dengan baik gitu ya, sesuai dengan bakat dan minat Atar. Ibu pernah lihat Atar main itu GMB ya, bagus ternyata kamu bisa, walaupun memang kita punya keterbatasan, tapi kan yang lainnya normal gitu kan. Jadi ternyata Atar itu bisa seperti teman-teman yang lainnya begitu, walaupun saya punya keterbatasan di penglihatan begitu ya, tapi enggak apa sih tidak membatasi kamu untuk berekspresi di sekolah ini ya. Justru ketika kamu tampil di GMB dengan maksimal tanpa ada kesalahan, itu luar biasa Atar ya. Orang lain aja yang normal penglihatannya gitu ya, yang sehat masih ada yang salah, kamu gitu kan yang punya ini keterbatasan di mata tapi nggak salah gitu kan, ya nggak? Ya. Ternyata Atar itu bisa seperti teman-teman yang lainnya. Kembali lagi ke diri sendiri, kembali lagi ke motivasi Atar gitu, ya nggak? Ya. Ya. Nah untuk kedepannya untuk GMB silakan Atar hubungi lagi. Pembinanya siapa? Pak bilang ketuanya Rola menikah. Lala. Udah. Belum Bu, belum ngobrol. Nanti ngobrol lagi ya. Jadi kalau ngobrol sama orang lain itu orang lain Bu, sebenarnya sih belum bisa ya. Jadi gitu Bu, kata-kata gitu Bu. Nah, jangan khawatir ke situ. Justru dari sekarang itu apapun yang dibicarakan orang lain Atar siap mendengarnya. Gitu ya. Atar siap karena memang itu kenyataan, orang lain pantas orang lain mau bilang seperti itu karena dengan sikap saya yang dulu begitu ya, suka pundungan, apa nggak mau ikutan lagi dan sebagainya, sehingga orang lain pun merasa gregetan gitu kan, ya kan? Nah untuk kedepannya Mas Atar justru kita harus jadikan pelajaran ya, kuat mental gitu. Ya itu. Nah, itu untuk GMB, untuk PMN gimana, pernah ikut kagak? Pernah Ibu, tapi kata Bu Nina mah gini Bu, ya silakan aja Atar kalau mau gabung lagi, ikutan lagi sama eskul PMR, tapi PMR mah triknya gini Tar, jadi gak ada yang kunjungan, gak ada yang setik kalau tidak umel wae kalau gitu. Jadi harus kuat mental, sama masa anak PMR kunjungan sih kan ya wajar gak kampus gitu. Iya. Jadi kendalanya Atar selalu kunjungan gitu di kegiatan eskul apapun. Iya. Kalau di PAI gimana? Di Romis? Romis
Tadinya pengen ke Rohis tapi belum ngobrol sama Bu Nerinya Bu. Oh gitu. Belum ngobrol. Masih dipikir-pikir dulu. Tadinya mau, tapi gitu minimal selawatan gitu. Iya, ikutan sholawatan setiap hari Jumat. Enggak itunya juga, enggak di alatnya juga Bu gitu. Atau waktu hari Jumat ikutan ini selamat ya jadi ya? Jadi Bu, tak kena Bu. Iya. Paling 55 menit pada esok yang itu dilanjutkan sama pada esok. Gimana kesan-kesannya, perasaannya gimana? Rasanya ya senang itu menjadi motivasi buat orang lain bahwa mempunyai karakter gini teh dampaknya gini, orang lain teh punya batasan sama kita bukan karena benci izin nggak bukan, tapi takut sama karakter kita nih. Iya. Jadikan pelajaran sama Atar ya itu ya. Ada lagi apa yang mau dibicarakan? Itu tuh keluhannya di dalam tugas itu kalau itu seperti apa? Karena dokter itu mintanya kemarin pas waktu ke Bandung hari Rabu kemarin, insya Allah bulan Mei melakukan pemeriksaan yang kedua, tapi syaratnya gini dari saya mah harus beres tugas dulu dari sekolah semuanya. Jadi pas PKL tinggal teman-teman PKL gitu Bu, gimana caranya itu supaya tugasnya terselesaikan setelah Ramadan atau Nah sekarang kan Atar ikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal ya. Nah kan masih lama untuk ujian, untuk menghadapi bulan Ramadan itu pelaksanaan salat ya, salat menghadapkan. Kalau Atar untuk operasi atau untuk berobat lagi kapan? bulan Mei, awal Mei itu sudah sibuk ke Bandung. Oh nanti ya setelah ini ya, setelah puasa. Ya, Setelah puasa masih lama. Dijadwalkan gitu ya, bulan Juni atau Juli. Itu kan prosesnya tidur gitu. kalau PKL itu kan teman-teman bisa ditunda dulu, gimana? Kalau PKL nanti di bulan Agustus. Jadi setelah selesai operasi, itu pun kalau kita sudah bisa beraktivitas ya. Kalau belum bisa, misalnya sama dokter harus istirahat dulu. Nah itu mah nanti minta ngajuin aja cuti ke sekolah ataupun bukan cuti ya, istirahat. Nah istirahat untuk pemulihan. Nanti bisa dilanjutkan untuk PKL-nya. Ya, kalau untuk PKL itu bulan Agustus mulainya. 6 bulan Bu perkiraan? 3 bulan. Oh, 6 bulan. Iya. Tapi kata Bu Leli mah 6 bulan katanya kalian mah. 6 bulan itu sama persiapan, pemantapan, dan pelaporan. Persiapan, pemantapan, pelaporan bulan tentunya. Nanti di dunia industrinya itu 3 bulan. Itu gimana perusahaan ya? Gak ada shipping day gitu, 1 minggu. Ada gimana perusahaannya, ada yang sampai minggu, Sabtu masuk, kayak di Toserba kan itu 1 minggu masuk. Dengan siang, nggak ada shift malam. Ya, nanti akan mau di mana rencana? Rencana apa? PKL? Mau di selamat aja Bu yang terdekat. Ya, kalau tur gitu, yang sama OTKP. Sama OTKP. Apa mau sama OTKP? Biasanya yang di Toserba Selamat memang OTKP sama PM gitu. Kalau PM-nya kan sekarang itu lebih ke pemasaran online ya. Jadi nanti bisa atau juga disedia di Selamat yang nanti akan komunikasi kata ibu juga tadi sama ibu ke Pro ya. Pro-nya siapa? Ibu Deta. Iya, Tara minta pengajuan aja ya. Ada lagi ya Tar yang mau dibicarakan? Udah cukup? Oke, Ibu ucapkan terima kasih sama Atar. Atar harus tetap semangat sekolah ya. Harus tetap bisa bersosialisasi dengan siapapun. Jangan patah semangat walaupun dengan keterbatasan. Karena Atar pun kan berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk bisa sembuh, gitu ya. Dan artinya kami juga pihak sekolah bukan tidak mengusahakan, begitu.
guru pembimbing pun belum ada ketika Atar membutuhkan guru pembimbing khusus, gitu ya. Nah, jadi untuk sementara sebisa-bisa Atar dulu bersosialisasi dengan teman, ya semampunya Atar dulu. Kita juga nggak memaksakan Atar harus bisa ABCD, yang penting Atar bisa mengikuti, ya gitu. Ya. Ya. Oke, Atar untuk bimbingan konseling hari ini Ibu cukupkan ya. Untuk identitas pribadinya dan untuk konseling berikutnya Atar bisa konsultasi ke Ibu ya, perkembangan Atar seperti apa ke depannya, kemudian solusi seperti apa yang ingin Atar terima dari Ibu, ya, dengan perkembangan baik di kelas maupun di luar kelas ataupun dengan pribadi Atar sendiri. Kan Atar suka curhat nih sama Ibu, Bu Atar mau apa ke Cicendo, mau berobat dan sebagainya. Itu salah satu kegiatan layanan juga ya Atar ya. Jadi biar Ibu tahu oh kondisi Atar seperti ini. Ya, jadi kita juga memahami kondisi Atar yang seperti ini. Atar pun harus bisa memahami kondisi pihak sekolah seperti apa, dan ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk Atar, gitu ya. Atar ini ada instrumen yang harus diisi sama Atar. Apakah Atar bisa mengisinya? Coba bisa dilihat dulu. Yang di tempat tersebut kan Ya, cuman baca dulu dari sininya ini. Coba ini baca dulu yang paling besar. lampiran satu, lampiran untuk instrumen warna Mau ditulis sama Atar? Ya, sini. Nama sini tulis ya. Coba kena ini kena itu habis sesuai. Iya, sini. Nama Atar Ahmad, kemudian di bawahnya nama Ibu. Aspek yang dinilai, ya, di sini ada sangat memuaskan, kurang memuaskan. Jadi ini penilaian Atar ke Ibu ya. Nah di sini pertanyaannya, penerimaan guru bimbingan dan konseling atau konselor terhadap kehadiran Anda, bagaimana menurut Atar? Sangat baik, memuaskan, atau kurang memuaskan? Tinggal dicontreng aja di sini dari pertanyaannya. Silakan. Iya, di sini. Nah, gitu ya. Kalau ini yang kedua coba kita bisa baca yang kedua. Nggak bisa baca. Oke. Tapi Atar kan tadi udah bisa yang besar, cuma ini nggak kelihatan atau gimana? Kemudahan guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk diajak curhat, mudah atau tidak? Mudah. Sangat setuju, memuaskan atau kurang memuaskan? Terus ini yang ketiga, kepercayaan Anda terhadap guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam layanan konseling. Bagaimana layanan Ibu terhadap Atar? Ini pelayanan pemecahan masalah tercapai melalui konseling individu.
Bagaimana menurut Atar? Pemecahan permasalahannya sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan. Itu gak apa-apa ini. Tidak apa-apa. Ini. Iya. Ya, nah di sini peserta didik untuk ini. Oke, terima kasih Atar ya untuk layanan bimbingan konseling ini. Kita tutup aja ya, karena sudah siang, sudah 45 menit juga ya. Semoga bisa diambil hikmah ya dari kegiatan hari ini ke depannya menjadi lebih baik lagi ya, menjadi motivasi untuk Atar ya ke depannya seperti apa. Itu. Sekarang silakan Atar ke kelas lagi ya, melanjutkan kegiatan belajar. Sekarang pelajaran siapa setelah ini? Jadi nanti Atar bisa bicara lagi sama Bu Leli terkait hal yang tadi ya. Silakan Atar meja ya, terima kasih ya, enggak sih.